PKB mulai main kuda-kuda. Hubungan PKB dengan Gerindra nampaknya mulai retak. Itu karena Prabowo tidak juga mengumumkan Caimin sebagai kandidat cawapresnya. Oleh sebab itu, PKB mulai main mata dengan Anies. Belum lama ini, Waketum PKB Jasirul Fawait menyebut Anies tidak pernah memainkan politik identitas. Sejak menjadi aktivis atau gubernur, Jasirul menganggap Anies tidak pernah memainkan cara kotor itu. Jadi menurutnya Anies hanya korban Pilkada Jakarta 2017. Pernyataan Jasirul ini mengherankan. Dia pura-pura tak paham definisi politik identitas. Padahal Anies bisa menang sebagai gubernur Jakarta karena menggunakan politik identitas. Narasi yang dibentuk pendukung Anies adalah memilih pemimpin seiman. Ahok beragama Kristen dan Cina, sementara Anies Muslim dan Arab. Ajakan untuk memilih calon pemimpin seiman itu saja sudah merupakan politik identitas. Apalagi Anies dan pendukungnya terus-menerus membawa kasus Al-Maidah 51 sebagai bahan serangan. Dengan itu, Ahok dipojokkan dan dicap sebagai penista agama. Belum lagi ketika Anies menggunakan narasi pribumi dan pendatang. Ini jelas-jelas ingin memojokkan etnis Ahok. Padahal Ahok adalah warga negara Indonesia, sama seperti Anies yang beretnis Arab. Tapi dua-duanya adalah orang Indonesia, bukan pendatang. Tapi oleh tim Anies, narasi itu dibelokkan. Ahok yang beretnis Cina dianggap oleh mereka sebagai pendatang, sementara Anies yang keturunan Arab dianggap sebagai pribumi. Narasi ini saja sudah bisa disebut menggunakan politik identitas. Oleh sebab itu, netizen memberikan gelar Anies Bapak Politik Identitas. Itu untuk mengingatkan cara Anies menjadi gubernur Jakarta dengan cara kotor itu. Karena kebiasaan orang Indonesia itu mudah lupa, sama seperti yang dilakukan oleh PKB sekarang ini. Pemilih PKB memang berasal dari suara NU, tapi cara berpolitiknya berbeda jauh dengan semangat NU. Oleh sebab itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf melarang struktur NU berpolitik, apalagi menggunakan politik identitas. Komitmen inilah yang sampai sekarang dipegang oleh NU. Meskipun ada beberapa pendukung Caimin yang berusaha melanggar itu. Seperti mendeklarasikan dukungan untuk Caimin di kantor cabang NU. NU dan PKB dua hal yang berlainan. NU adalah organisasi keagamaan yang ingin menjaga jarak dari politik, meskipun dulu pernah menjadi partai politik. Sedangkan PKB adalah partai yang didesain untuk menampung para pemilih dari NU. Tindak tanduk PKB tentu saja bergaya seperti partai politik pada umumnya. Termasuk dalam hal menggunakan politik bunglon. Ketika hubungan PKB dengan Gerindra harmonis, mereka merapat pada Prabowo. Tapi ketika hubungan itu renggang, mereka merapat ke Anies. PKB bahkan tak merasa malu untuk menjilat ke Anies, seperti menyebut Anies tak menggunakan politik identitas itu, padahal faktanya sebaliknya. PKB sengaja menutup mata demi keuntungan politik, padahal dampak yang ditimbulkan oleh politisi seperti Anies itu sangat berbahaya. Politik identitas menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Jika ini dikipasi terus, Indonesia bisa bubar. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Politik identitas mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Semangat untuk melawan politik identitas ini terus diperjuangkan oleh banyak kelompok termasuk NU. Sayangnya
hal ini kelihatannya tidak mendapat dukungan cukup dari PKB. Buktinya, mereka mencoba mendekati bapak politik identitas Anies Baswedan. Politik bunglon seperti yang ditunjukkan oleh PKB ini harus mendapat perhatian khusus, terutama dari basis pemilih NU yang katanya sebagai organisasi yang mengusung moderatisme beragama. Jangan memilih partai bunglon. Gaya PKB ini mengingatkan kita pada cara PKS. Partai yang gemar memainkan politik identitas itu tiba-tiba menyatakan dukungannya untuk melawan politik identitas. Inilah gaya politik bunglon. Mereka akan berubah warna sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Jangan sampai Indonesia menjadi pertaruhan jika pemain politik identitas berkuasa. Ayo kawal pemilu yang jujur, adil, dan tanpa politik identitas di dalamnya.